Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Kala, salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarli Oktavianti dengan NIM 2114090011, jurusan Tadris IPSA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Baik, pengertian media pembelajaran. Media itu berasal dari kata medium, sedangkan secara harfiah media berarti perantara atau suatu alat perantara, yaitu antar sumber pesan dengan penerima pesan. Jadi, media pembelajaran tersebut adalah media alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar lebih mudah dan lebih jelas dipahami, dan juga pendidikan atau pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun jenis media pembelajaran ini terdiri dari yang pertama itu media audio, yang berasal dari radio atau voice note. Yang kedua visual seperti video animasi. Ketiga media interaktif. Keempat media teks. Dari jenis media tersebut adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihan media pembelajaran ini yang pertama meningkatkan minat peserta didik supaya tidak bosan. Yang kedua, media pembelajaran yang lebih efektif. Adapun kekurangan dari media tersebut, yang pertama, konten materi IPS yang luas menjadi tantangan bagi peserta didik maupun guru yang mengajar. Kedua, gaya belajar yang berbeda dari yang biasanya dilakukan peserta didik tersebut. Yang ketiga, kendala teknis seperti jaringan tidak ada. Yang terakhir itu budget yang terbatas untuk memenuhi media pembelajaran tersebut. Dari materi saya di atas, adapun perbedaan media tradisional dan digital. Yang pertama kita jelaskan tentang media tradisional. Media tradisional ini merupakan media bentuk fisik seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Cakupannya media tradisional ini lebih lokal dan mengandalkan distribusi fisik. Selanjutnya ada media digital. Media digital ini merupakan media yang berbasis internet seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile. Media digital ini memiliki cakupan global dan dapat diakses secara real time. Seperti sewaktu-waktu kita bisa mempergunakannya ketika malam, siang, ataupun pagi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan media ini ada 4. Yang pertama, anggaran.
kedua, target audiens. Yang ketiga, tujuan kampanye. Yang keempat, karakteristik produk. Yang terakhir, materi saya itu prinsip-prinsip media pembelajaran secara visual. Yang F-nya atau visible-nya itu mudah dilihat. Yang kedua, interesting, menarik. Yang ketiga, simple, sederhana. Yang keempat, useful, yang berguna, yang bermanfaat. Yang kelima, accurate, itu pasti, benar, media sesuai yang diajarkan. Yang keenam itu legitimate, masuk akal. Yang ketujuh, strukturat, media yang dibuat tersusun secara benar atau sistematis. Halo guys, ada yang kelupaan nih. Materi tentang evaluasi kebersihan kampanye media pembelajaran. Itu terdiri dari pertama, mengukur kinerja. Mengukur kinerja ini menggunakan metrik dan indikator kinerja kunci untuk mengevaluasi efektivitas kampanye media. Yang kedua itu feedback audience. Ini berguna untuk mendengarkan dan menggali umpan balik dari audiens yang dapat memberikan wawasan berharga tentang keberhasilan kampanye. Yang ketiga itu pengoptimalan menggunakan temuan evaluasi untuk meningkatkan strategi dan taktik kampanye media yang akan datang. Adapun tantangan pemulihan media di era digital ini, yang pertama itu kecepatan perubahan. Kecepatan perubahan ini yang terus berkembang dengan cepat dan memerlukan strategi yang fleksibel untuk tetap relevan. Kedua, privasi dan keamanan. Pemilihan media digital harus mempertimbangkan kekhawatiran privasi dan keamanan yang berkaitan dengan penguncian data penggunaan media. Yang ketiga, overload informasi. Bagi audiens yang terpapar dengan banyak konten online sehingga memerlukan pendekatan yang unik untuk memperhatikan pesan dalam informasi tersebut. Adapun model penggunaan media yang efektif atau disebut Azure. Yang pertama itu analis linear karakteristik terbagi dua. Yang pertama itu karakteristik umum. Karakteristik ini bagaimana cara kita menganalisis secara peserta didik secara umum. Seperti contohnya umur, jenis kelamin, atau karakteristik khusus. Yang kedua itu studi objektif. Ini sasaran yang dituju untuk siapa digunakan. Yang ketiga itu select. Select ini sama-sama dengan memilih dalam merancang, menilai, dan menelaah media pembelajaran. Keempat, utilize. Utilize ini konten atau materi yang sesuai dengan media pembelajaran harus di-preview atau dicek ulang. Yang kedua, prepare, mempersiapkan segala sesuatu sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga itu present, seperti menyajikan materi ke siswa supaya siswa menangkap materi yang diajar dan bisa melihat bagaimana respon siswa tersebut. Kelima, require learner respon.
Ini menilai hasil belajar siswa dalam mengukur sejauh mana materi yang telah diajarkan. Yang keenam itu evaluat atau disebut evaluasi yang dapat mencakup aspek seperti akurasi informasi, keberagaman perspektif, tingkat kepuasan pemirsa atau pengaruh terhadap opini publik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.